Kisah unik ini menceritakan tentang seorang pengusaha sukses yang membantu seseorang yang sakit di jalan. Akibat pertemuan itu, orang yang dibantu menganggapnya sebagai saudara. Di sisi lain, pengusaha tersebut dan istrinya sangat mendambakan memiliki anak. Namun, karena penyakit diabetes yang ia derita, ia tidak mampu memberikan keturunan. Hingga suatu hari, orang yang ia bantu mengundangnya ke sebuah hotel bersama istrinya. Apa yang terjadi di sana sungguh di luar dugaan. Simak terus cerita seru ini hingga selesai agar Anda memahami kisahnya. Pagi itu, lalu lintas terasa lebih padat dari biasanya. Beberapa meter di depan, terlihat seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Aku segera berhenti untuk memastikan kondisinya. Pria itu tampak lemah dan bersandar dengan wajah yang pucat. "Mas, kalau kondisinya seperti ini, jangan memaksakan diri mengendarai motor," ucapku sambil membantu pria tersebut duduk lebih nyaman. Ia terlihat kelelahan dan nyaris tak mampu berbicara. Aku membantunya menitipkan sepeda motor di sebuah toko terdekat. Setelah itu, aku menanyakan nama dan nomor teleponnya. Dia hanya menjawab singkat, menyebutkan namanya, sebelum kembali melemah. Aku segera membawanya ke rumah sakit dengan mobilku. Setibanya di instalasi gawat darurat, aku bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya. "Oh, kebetulan Mbak sudah datang. Mbak bisa menemani suami Mbak ke dalam," ujarku. Wanita itu tampak cemas, tetapi segera masuk untuk mendampingi suaminya. Setelah dibantu orang sekitar, aku langsung menuju resepsionis rumah sakit dan meminta bantuan dokter. Aku menjelaskan bahwa pasien kemungkinan terkena serangan jantung. Para perawat pun segera bergerak cepat, memasangkan masker oksigen dan membawa pasien ke ruang perawatan. Dokter kemudian menjelaskan bahwa pasien mengalami penyempitan atau penyumbatan di jantung. Dokter menyarankan agar pasien tidak pulang terlebih dahulu untuk menjalani pemeriksaan lebih intensif. Akhirnya, kami dirujuk ke dokter spesialis jantung. Tidak perlu menunggu lama, dokter menyampaikan bahwa pasien membutuhkan perawatan serius. Dokter juga menyarankan agar pasien tinggal di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut. Hari itu, aku kembali mengunjungi mereka di rumah sakit. Saat aku tiba, pria itu sudah terlihat sedikit lebih segar. Dia tersenyum lemah dan berkata, "Apa kabar, Pak?" Kami sempat berbincang sebentar, dan dia mulai mengungkapkan kekhawatirannya tentang penyakit dan biaya pengobatan. "Apa yang dokter katakan tentang penyakit saya, Pak?" tanyanya. "Gula darah Anda cukup tinggi, begitu juga tekanan darah. Dokter menyarankan Anda harus menjalani perawatan intensif," jawabku. Dengan penuh semangat, aku menenangkan mereka. "Tapi jangan terlalu khawatir tentang biaya. Yang penting sekarang adalah semangat untuk sembuh." Setelah ia mendapatkan perawatan, aku diundang ke rumah mereka yang terletak cukup jauh di pinggiran kota Jakarta. Rumah itu sederhana, berada di kawasan yang agak terpencil. Dari cerita mereka, aku mengetahui bahwa pasangan ini sangat patuh terhadap anjuran dokter. Namun, mereka menghadapi masalah lain. Doni, pria tersebut, ternyata mengidap diabetes. Hal ini membuatnya kesulitan memiliki anak. Meski begitu, istrinya, Rani, tetap setia dan mendukungnya. Aku salut dengan hubungan mereka yang penuh cinta dan pengertian. Aku mengakui bahwa Rani adalah wanita yang menarik. Kecantikannya sederhana, dan kepribadiannya begitu anggun. Namun, demi menjaga wibawa dan menghormati mereka, aku tidak pernah berpikir untuk bersikap kurang pantas. Aku selalu berusaha bersikap sopan di hadapan mereka. Suatu hari, mereka meneleponku dan menyampaikan bahwa mereka ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Mereka mengundangku ke sebuah restoran di hotel terkenal. Awalnya, aku berpikir mereka akan mengundang banyak kolega lainnya. Namun, ternyata hanya aku yang mereka undang. Rupanya, ini adalah bentuk rasa terima kasih mereka karena aku telah menyelamatkan hidup Doni. Di samping itu, mereka juga menyampaikan bahwa mereka sangat mendambakan seorang anak. Namun, hingga 6 tahun pernikahan, harapan itu belum terwujud. Aku menawarkan bantuan untuk mencari dokter yang bisa memberikan solusi terbaik bagi mereka. Meskipun situasinya sulit, aku melihat bagaimana cinta mereka tetap tumbuh.
meskipun dibayangi cobaan. "Pak, kami benar-benar menganggap Bapak seperti saudara sendiri," kata Doni. Terus terang, aku tidak bisa menebak arah pembicaraan mereka saat itu. Namun, rasa penasaran membuatku tetap mendengarkan. "Terus terang, kami memiliki sebuah permintaan besar kepada Bapak," lanjut Doni. Aku terkejut ketika mendengar apa yang ia katakan selanjutnya. "Kami berharap Bapak bersedia membantu istri saya." Aku terdiam sesaat, lalu bertanya, "Apakah ini seperti program bayi tabung?" "Bukan, Pak," jawab Doni. "Kami ingin Bapak membantu istri saya secara langsung. Kami sudah memikirkan ini matang-matang dan merasa ini adalah jalan terbaik." Aku semakin terkejut mendengar permintaan itu. "Apakah kalian yakin dengan hal ini?" tanyaku sambil memandang Rani. Rani hanya menunduk, tak berani menatapku. Aku bersandar di kursi, mencoba menenangkan pikiranku yang berkecamuk. Di satu sisi, aku memang memiliki simpati terhadap Rani. Namun, posisi dan permintaan ini sangat tidak biasa. "Kenapa kalian memilih saya?" tanyaku akhirnya. Doni menjawab dengan tenang, "Pertama, karena Bapak adalah orang yang baik hati, yang telah menolong saya tanpa pamrih. Kedua, kami merasa Bapak adalah orang yang tepat untuk membantu kami." Aku terdiam. Pikiran mulai berkecamuk, membayangkan kemungkinan jika aku menolak permintaan mereka. Mungkin saja mereka akan mencari orang lain, dan aku akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya berkata, "Baiklah, saya akan membantu kalian, tapi bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika Rani melahirkan anak itu?" Doni menjelaskan, "Jika itu terjadi, maka anak tersebut secara sah akan menjadi anak kami. Bapak tetap dapat mengunjunginya kapan saja." Aku mencoba menerima situasi ini. Meski ada keraguan, aku merasa permintaan mereka masuk akal dan tidak memberatkanku. "Oh, saya setuju dengan persyaratan itu," jawabku akhirnya. Kami bertiga kemudian menuju kamar yang telah mereka pesan di hotel. Ketika tiba di sana, aku merasa gugup. Aku tidak tahu apa yang telah mereka siapkan untukku. Namun, yang jelas, mereka telah memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Di dalam kamar, Rani mulai bercerita tentang perasaannya. "Saya tahu Mas Doni sangat mencintai saya, dan saya juga tidak ingin meninggalkannya. Tapi, kami sudah mencoba segala cara, dan ini satu-satunya jalan tanpa perceraian." Ia berbicara dengan suara pelan sambil menunduk. Sesekali, aku melihatnya menahan air mata. Aku mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan, "Kita semua sedang berusaha yang terbaik. Jangan terlalu memikirkan hal ini sendirian." Rani lalu mengangkat kepalanya, tersenyum manja, dan berkata, "Terus terang, saya juga sudah mulai menaruh simpati kepada Bapak." Aku tertegun, tapi mencoba menanggapinya dengan tenang. "Saya juga merasakan hal yang sama," jawabku. Rani tersenyum lembut sambil menatapku. Wajahnya terlihat sangat cantik saat itu. Perlahan, aku mencoba membelai rambutnya dengan lembut, berusaha memberikan rasa nyaman di tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi. Pada awalnya, Rani hanya diam. Namun, tak lama kemudian, dia mulai merespons, meskipun terlihat ragu untuk memulai percakapan. Dalam hatiku, aku berpikir, istri Doni ini sungguh sempurna. Aku mengajaknya untuk berbicara lebih santai, dan perlahan-lahan suasana menjadi lebih nyaman. Rani akhirnya menunjukkan sisi manjanya, sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia tunjukkan. Kami berbincang dengan hangat, dan perlahan-lahan hubungan kami menjadi lebih dekat. Rani terlihat begitu lembut dan penuh kasih, hingga aku merasa ia benar-benar bergantung padaku. Saat itu, aku menyadari bahwa ini bukan sekadar permintaan tolong biasa, ada ikatan emosional yang mulai tumbuh di antara kami. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya kami mendapatkan hasil tes bahwa Rani telah hamil. Berita itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kami bertiga. Aku menyaksikan Rani dan Doni yang begitu bersyukur atas kehamilan ini, sementara aku merasa lega karena telah memenuhi harapan mereka. Namun, aku juga menyarankan Rani untuk berhati-hati selama masa kehamilan dan memberi jarak sebelum mencoba memiliki anak lagi.
Minimal tunggu 2 tahun sebelum kehamilan berikutnya, kataku, dan Rani menyetujui. 2 tahun kemudian, Rani kembali menghubungiku dan menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Kali ini, kami mencoba metode khusus agar bisa mendapatkan anak perempuan. Berkat usaha kami, keinginan itu terwujud. Anak kedua mereka lahir, seorang bayi perempuan yang cantik. Doni terlihat sangat bahagia karena anak-anaknya kini menjadi sepasang. Momen ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga mereka. Meski perjalanan ini penuh tantangan, aku bersyukur dapat membantu mereka mewujudkan impian ini. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi siapa saja yang